Halo arek kapal, kembali lagi di segmen unggulan PMPPNS, yakni Self Improvement in 15 Minutes. Kalian pasti sudah tahu kan tentang postingan di PMPPNS tentang peraih juara Politeknik Kreatif Festival. Nah, di sini saya sudah bersama sang juara nih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa bisa perkenalan terlebih dahulu ke teman-teman, ke arek-arek kapal sekalian? Oke, terima kasih Jeffrey atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aura Maulidia, bisa dipanggil Audi. Saya merupakan angkatan tahun 2022 dari Prodi D4 Teknik Pengolahan Limbah. Salam kenal teman-teman semuanya. Nah, udah kenal kan sama Mbak Audi. Oh iya, Mbak Audi teman-teman dari Prodi Pengolahan Limbah. Baik, selamat siang, pagi, hingga malam teman-teman arek kapal sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Rian Samudra Saladin. Di sini saya sebagai mahasiswa D4 Teknik Perpipaan. Kalau untuk inspirasi aku mengikuti lomba Politeknik Kreatif Festival ini nggak ada sebenarnya. Jadi emang murni karena aku pengen gitu. Bukan karena aku terinspirasi dari salah satu orang yang akan bisa menginspirasi aku, enggak. Jadi emang pure aku ikut karena aku pengen. Kalau mengaca hal tersebut, kalau dari saya sendiri itu dari jauh-jauh hari saya punya impian juga, yang dimana ingin mengabadikan buat foto ataupun video di Jepang, dan juga hal ini disupport oleh teman-teman saya, terutama juga dari kawan-kawan SIP TV juga seperti itu. Jadi keinginan ataupun knowledge saya tentang foto ataupun video itu juga pastinya akan tetap biasa untuk kedepannya, dimana pastinya kan kita tahu kita tidak bisa mendapatkan informasi itu secara sendiri, pasti ada sumber-sumber lain. Oke, ini bicara tentang tantangan yang aku hadapi ketika aku mengikuti lomba ya. Jadi sebenarnya tantangan utama aku ketika aku ikut lomba itu adalah rasa kepercayaan diri aku sendiri. Jadi ketika aku di awal ini berusaha untuk survive atau berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi ketika aku melihat lawan-lawan yang lainnya, di sana aku mulai merasa pesimis. Padahal ketika itu aku kan juga nggak tahu nih kemampuan mereka itu kayak gimana. Bisa jadi mereka lebih baik dari aku, atau bisa jadi aku lebih baik dari mereka gitu. Nah, jadi di situ pesimis itu akan benar-benar mempengaruhi apa yang akan kita tampilkan nantinya. Jadi menurut aku tantangan terbesar itu adalah rasa pesimis kita, rasa ketidakpercayaan diri dari dalam diri kita sendiri gitu. Nah, fun fact sih, ini lumayan kocak juga. Di sana saya saat perlombaan kaget dengan teman-teman sekalian, yang dimana peserta lain itu bawanya itu perlengkapan atau gear itu mahal-mahal, hingga sampai itu ada yang 100 juta saja. Ya, itu makanya di awal agak sedikit minder, namun agak apa ya, dari teman-teman juga konsul, wis percaya aja dengan perlengkapan yang dimana kan kamera ataupun device saya yang saya pakai itu juga udah sebagai apa ya, jimat keberuntungan, soalnya udah hampir 7 tahun gitu. Jadi dari perlengkapan ataupun gear yang kita bawa pastinya itu akan menentukan, namun kembali lagi bagaimana eksekusi dari yang memakai alat tersebut. Kalau ngobrol tentang kesulitan, sebenarnya aku nggak merasa sulit sama sekali ya, karena lomba yang aku ikutin itu nggak perlu preparation yang gimana-gimana. Karena kan kalau untuk jenis lomba yang lainnya kayak videografi atau fotografi itu kan perlu menyiapkan konsep, terus mereka juga perlu shoot dan lain-lain itu kan. Sedangkan kalau aku ya aku tinggal prepare aja gimana caranya suara aku bisa oke ketika nantinya tampil, karena yang perlu disiapkan tuh hanya itu, perlu banyak-banyak latihan dan suaranya gitu. Jadi ketika lomba pun aku nggak merasa yang tertekan, atau sebelum lomba ketika aku prepare itu aku nggak merasa kesulitan sama sekali, karena ya emang dari aku itu fokusnya cuman gimana caranya aku bisa terbiasa untuk membaca teks dengan cepat
Itu selain terbiasa membaca teks dengan cepat, aku harus terbiasa untuk bicaranya itu nadanya suaranya itu harus bulat gitu. Karena kan menjadi seorang news anchor itu suaranya harus enak didengar ya sama audiensnya. Jadi aku nggak merasa kesulitan sih. Mungkin kesulitannya ketika aku berangkat untuk lomba itu kan hari Senin, Selasa, Rabu ya. Kebetulan di hari-hari itu ada proker yang harus aku jalani. Jadi aku terpaksa untuk meninggalkan proker itu, tapi alhamdulillahnya karena teman-teman bisa bantu untuk nge-backup, jadi ya aku nggak terlalu terfikirkan akan hal itu sih. Lalu untuk kesulitan yang kedua ya, ini ketika aku lomba. Jadi ketika aku melihat teman-teman yang lain nih, karena dari sekian banyaknya perlombaan yang paling banyak pendaftarnya itu dari news anchor, dan ketika aku bertemu dengan teman-teman yang mengikuti news anchor itu, ternyata mereka yang sangat well prepared, entah dari pakaiannya, entah dari cara mereka berbicara itu sangat-sangat prepare. Nah dari situlah mulai kepercayaan diri aku menurun. Tapi sebenarnya aku nggak perlu takut sih, karena aku sendiri juga dari awal sudah sangat-sangat prepare gitu kan. Dan ya mungkin yang aku lihat ini hanya dari luarnya saja, aku nggak tahu dalamnya mereka gimana. Ketika mereka membacakan berita itu apakah cukup bagus dari aku atau mungkin masih di bawah aku, itu kan aku nggak tahu. Jadi di sana sih kesulitannya itu lebih ke aku nggak percaya diri itu tadi. Kan menjadi news anchor itu suaranya harus bulat tadi, terus saat pengambilan nafas itu nggak boleh terdengar di mikrofon maupun apapun medianya itu. Nah itu gimana caranya Mbak supaya suaranya tetap menjaga suaranya tetap bulat, tetap nafasnya itu nggak kelihatan gitu? Gimana? Iya, jadi kalau untuk menghadapi hal seperti itu ya harusnya kan jangan makan gorengan, jangan minum air es. Cuman pantangan-pantangan itu ya nggak yang aku hindarin banget. Jadi aku tetap minum air es, tapi karena aku sendiri juga kurang suka gorengan, jadinya aku emang nggak makan gorengan. Jadi aku hanya fokus ke aku latihan. Jadi di sini ketika aku sebelum lomba itu benar-benar semua teks yang ada di YouTube maupun di TikTok yang itu teksnya dalam bentuk berjalan kayak prompter, itu semuanya aku baca sampai aku udah kehabisan teks. Ketika aku buka TikTok itu kayak semuanya udah aku baca, saking seringnya aku pakai untuk latihan itu. Jadi pertama harus banyak-banyak latihan. Lalu yang kedua kita itu harus sering-sering mendengar news anchor dari beberapa televisi. Nah yang biasanya aku pakai untuk aku latihan itu dari Jawa Pos sama aku lupa. Yang paling aku ingat itu namanya itu Nora Heriadi kalau nggak salah. Nah karena aku ketika melihat orang itu berbicara itu suaranya dia effortless banget, nggak yang dibuat-buat, tapi emang suaranya udah bulat gitu, udah bulat, dan ketika kita dengerin itu enak. Jadi semakin aku sering mendengarkan mereka berbicara, mereka membawakan berita, telinga aku akan terbiasa dengan hal seperti itu dan akhirnya akan kebawa ketika aku membacakan berita gitu. Jadi kuncinya selain kita sering-sering berlatih untuk membaca, yang kedua kita harus sering-sering mendengar, karena telinga kita itu perlu terbiasa dengan hal itu supaya nantinya ketika kita membaca itu akan seperti itu juga, akan sama. Itu. Lalu yang ketiga pemanasan wajah ya. Jadi pemanasan wajah itu ya yang kayak mimik mukanya nggak bisa yang cantik, yang kayak harus monyong, harus melet dan sebagainya. Itu apa? Itu untuk menghindari ketika kita belibet waktu ngomong. Dan itu sangat pengaruh banget. Mungkin bagi orang-orang itu sepele ya, kayak ngapain sih gitu doang, kayaknya nggak berimpact gitu. Malah itu yang menjadi faktor utama ketika kita membaca teks itu bisa lancar. Dari situ. Lalu kalau untuk suara bulat itu kan harus menjaga konsistensi ya. Jadi bisa aja ketika aku di awal suaranya emang bulat, tapi nanti ketika tengah-tengah ngomong balik lagi ke settingan awal. Nah itu di sana ada pengaruhnya dengan kita harus sering-sering latihan. Kalau bagi saya kan yang saya kemarin ikuti juga lombanya itu fotografi, yang dimana kan udah jadi hobi, jadi udah terbiasa. Untuk kayak latihan ataupun yang lainnya itu udah hampir keseharian saya itu tak buat, mungkin dari pulang dari kuliah ataupun entah di jalan itu saya coba buat foto ataupun yang latih, setidaknya itu ada momen ataupun hal yang bisa saya ambil. Karena menurut saya juga suatu momen itu pasti penting untuk diabadikan dan juga nantinya bisa jadi koleksi pribadi ataupun ya kalau beruntung juga bisa diikutkan lomba dan
menang seperti itu. Jadi terkait apa ya, pembagian waktu kalau menurut saya fleksibel. Namun kan dari seseorang yang memiliki hobi tersebut dibandingkan dengan orang lain yang sebelumnya itu tidak hobi namun dikhususkan untuk ikut lomba, pastinya ada khususan waktu ataupun kayak perbedaan lah. Tips and trick ya, kuncinya itu adalah percaya diri. Ketika kalian memiliki rasa kepercayaan diri itu, pasti nantinya apapun yang akan kalian ikuti, yang ingin kalian capai, itu pasti akan terasa lebih mudah. Karena ketika rasa percaya diri itu ada di dalam diri kita, apapun rintangannya itu akan terasa ringan gitu. Karena ketika kita nggak percaya diri, sekalipun seharusnya skill yang kita miliki ini udah oke, tapi ketika rasa percaya diri itu menurun, nah itu akan mempengaruhi skill kita yang seharusnya kita bisa menampilkan semaksimal mungkin, malah jadinya nanti amburadul, kacau gitu kan. Jadi kuncinya itu percaya diri. Nah, setelah kalian memiliki rasa kepercayaan diri ini, yang kedua start. Jadi kalian harus coba untuk memulai. Karena banyak nih mahasiswa yang kayak, wah ada lomba ini, pengen ikut. Nah itu udah keburu overthinking duluan, kayak enggak pasti nanti nggak bakal diterima, pasti nanti yang ikut pada bagus-bagus. Kalian kan nggak akan tahu yang ikut ini mereka itu kemampuannya apakah sama dengan kalian atau lebih atau bahkan kurang, kan nggak akan tahu. Jadi yang terpenting itu kalian coba aja dulu. Urusan nanti kalian lolos atau enggak itu nanti di akhir. Jadi yang pertama itu coba. Lalu yang ketiga berusaha. Ketika kalian berani untuk mencoba, jangan lupa terus berusaha. Gitu. Karena apa? Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Jadi ketika kalian sudah berani mencoba, terus berusaha semaksimal mungkin. Jadi dipersiapkan dengan matang. Ketika kalian sudah mendapatkan peluang itu, gunakan peluang itu sebaik mungkin. Karena dari sekian banyak orang yang bisa mendapatkan peluang itu hanya kalian, otomatis kalian di sana ibaratnya dapat apa ya? Golden ticket gitu kan. Iya, jadi kalian harus pergunakan golden ticket itu dengan sebaik mungkin gitu. Nah setelah kalian berusaha, yang terakhir jangan lupa berdoa. Karena ketika kalian berusaha tanpa berdoa itu sama saja sombong ya teman-teman. Jadi tetap harus berdoa. Dan kalau aku kemarin itu, aku nggak hanya mengandalkan doaku saja, karena aku sadar ya, aku ini ya cukup banyak dosanya. Jadi aku benar-benar yang meminta doa kepada seluruh teman-teman siapapun itu. Dan aku randomly kadang ketika aku pulang kampus ya, aku tuh bilang ke Bapak Satpam, Pak doain saya ya, saya besok mau lomba, doain menang. Terus bapaknya kayak, iya amin gitu. Karena kan kita nggak akan tahu doa siapa yang akan terkabul. Jadi yang paling penting itu doa. Minta doa ke siapapun itu, mau teman, mau orang tua, atau musuh kalian sendiri, minta aja doanya. Karena kan kita nggak akan tahu doa siapa yang akan terkabul. Bahkan kalian ketika bertemu kucing itu nggak apa-apa, kayak kucing doain aku ya, aku besok mau lomba gitu. Karena kucing juga makhluk hidup dan mereka juga bisa berdoa gitu. Jadi kuncinya itu tadi, percaya diri, berani untuk memulai, lalu berusaha sebaik mungkin, dan yang terakhir berdoa. Sisanya ikhtiar aja, tinggal kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau memang nanti rezekinya kita bisa juara, ya alhamdulillah. Kalaupun nggak juara, ya tetap alhamdulillah. Karena apa? Kita bisa mendapatkan experience itu, dan nggak semua orang mendapatkan experience itu. Gitu. Terima kasih kepada Mbak Audi atas insight-insight baru yang telah diberikan kepada kami arek-arek kapal. Dan buat kalian arek-arek kapal, jangan lupa diterapi ilmu-ilmu beliau-beliau ini agar lebih bermanfaat ke kalian semua. Kita kan tahu kan teman-teman sekalian kan punya embel-embel di sini Politeknik, yang dimana kan pasti urusannya ya teknik terus, atau enggak ya mentok-mentok kayak teman-teman MB itu ya ngurusi bisnis ataupun manajemennya. Nah terlepas dari itu, teman-teman bisa tetap ngembangin hobi ataupun keinginan, yang dimana ketika ada peluang dicoba aja. Yang dimana pastinya kan kita awalnya nggak tahu peluang itu bisa berpotensi atau enggak. Nah tetap dicoba, tetap dijalanin apapun hal yang akan terjadi. Pastinya nanti usaha kita ini tidak akan sia-sia. Dan juga kuncinya itu di konsisten, bukan kayak ketika kita pingin sesuatu hal itu all out di situ, tapi setelahnya hilang ataupun kayak nggak seneng langsung bosen ditinggalkan. Yang penting itu konsisten dan juga terus dikembangkan. Ya seperti itu ya berarti. Jadi kita nggak boleh
stuck di sana kayak di sini apa di zona nyaman kita sendiri. Bener, kembali lagi di situ. Iya, jadi harus tetap berkembang. Wah, keren banget nih insight-insight baru yang diberikan Mas Raihan. Terima kasih banyak loh Mas atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada arek-arek kapal sekalian. Semoga arek-arek kapal ke depannya dapat menerapkan ilmu yang diberikan Mas Raihan supaya lebih bermanfaat lagi nih. Nah, sekian dari self improvement ini. Sampai jumpa di self improvement selanjutnya. Dadah. Dadah.